untuk Pak Martin dengan tema Ibu Kuliah Lagi, siapa takut ya, alhamdulillah bisa kita laksanakan. Baik, mari kita haturkan salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita Masya Allah. Salawat dan taslim mari kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita motivasi yang luar biasa untuk selalu mengenyam pendidikan. Baik, untuk pagi ini, Masya Allah, mohon maaf. Ya, mohon maaf sebelumnya atas ada halangan-halangan kecil yang insya Allah tidak menyurutkan kita untuk membuka webinar pagi ini. Ya, karena Ibu Kuliah Lagi, siapa takut. Baik, pagi ini Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita dua pembicara. Keduanya adalah Wardi tahun 2023 dan ada juga yang baru-baru ini Kak Mutahirani Mustafa yang baru 2024 menjadi Wardi juga. Alhamdulillah. Selamat untuk Wardi kita yang Alhamdulillah bisa sharing bagaimana pengalamannya pada pagi hari ini. Harapannya adalah semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua karena keduanya adalah ibu-ibu rumah tangga, maaf ibu-ibu yang punya anak sama seperti kita semua, ya yang sudah punya anak. Jadi saya kira untuk kuliah lagi apa namanya harapannya ini bisa menginspirasi semuanya. Mungkin sebelum kita membuka membuka webinar pagi ini, saya persilahkan dulu dengan hormat Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Aisyah Sulawesi Selatan, Ayunda Darnawati Rajab MPD, untuk memberikan sepatah kata di webinar kita pagi ini. Dengan hormat kepada Yunda Darnawati Rajab, kami persilahkan. Baik, terima kasih Yunda Nur Samsi Duha sebagai moderator hari ini, sangat luar biasa, sangat apa ya istilahnya menantang sekali itu aktivitasnya itu sampai-sampai itu jilbabnya dicopot dan tidak kemudian menyurutkan semangat kita untuk tetap menambah puasan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam penghormatan yang sangat luas kepada seluruh teman-teman Yunda-Yunda atau para hadirin yang hadir di Zoom meeting kita hari ini, yaitu sharing session terkait dengan langkah tips dan semuanya dengan mengangkat tema Ibu Kuliah Lagi Siapa Takut. Secara pribadi, tema ini ketika saya baca ini sangat menantang dan menggelitik adrenalin saya. Ya, yang ketika pasang surut keinginan untuk melanjutkan studi. Nah, dan saya yakin pasang surut untuk melanjutkan studi untuk para perempuan-perempuan muda seperti kita ini yang berlabel perempuan muda yang sudah punya aktivitas profesional sebagai pekerja, perempuan muda atau ibu rumah tangga muda atau calon ibu. Ini adalah hal yang sangat menantang untuk kita. Pasang surut itu kadang mau, kadang hilang, kadang semangat, kadang dengan pertimbangan yang lain itu hilang. Ya, dan ini hari ini saya berharap semangat pasang surut itu, ya, itu bisa terpecahkan dan kita kemudian bisa mengambil langkah untuk kemudian memutuskan bahwa memang menuntut ilmu atau pembelajaran sepanjang hayat bagi seorang perempuan terkhusus ya itu bukanlah hal yang perlu untuk kita takuti, tetapi memang harus kita prioritaskan. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi patron
teladan kita dalam melakukan gerakan-gerakan positif, gerakan-gerakan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian penghormatan saya kepada uh, pembicara kita pagi hari ini, pada Ayunda Nirwana, kemudian kepada Ayunda Mutahira. Ini adik saya banget ini, ya. Ya, adik lama bertemu kembali ya, bukan cinta lama bersemi kembali. Ya, memang sudah sangat lama sekali kita sudah tidak ketemu dengan Rani ini semenjak dia diboyong oleh seorang pangeran dan jauh di sana. Ya, secara langsung kita sudah sangat jarang bertemu sekali, dan saya sangat bersyukur dan senang bisa bersua kembali di hari ini. Kemudian yang saya hormati kepada seluruh jajaran pimpinan wilayah Nasyatul Aisyah, Ibu Sekretaris, teman-teman pimpinan yang lain, Ketua Departemen dan seluruh jajarannya. Ini adalah saya secara pribadi memberikan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang kemudian kemudian selalu berinisiatif untuk melakukan hal-hal baik untuk kemudian mensukseskan kepemimpinan kita dengan program-program yang bermakna. Jujur di saat-saat seperti ini saya sangat mengapresiasi itu teman-teman, di kala saya mungkin dalam keadaan yang terbatas waktu dan pemikiran, maka teman-teman hadir untuk melengkapi keterbatasan waktu dan pikiran saya untuk sampai ke sana. Kemudian yang terhormat kepada seluruh teman-teman pimpinan daerah Nasyatul Aisyah se-Kabupaten Goa dan seluruh teman-teman pimpinan cabang, bahkan sampai ranting yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang menurut saya kesempatan kali ini atau sharing kita hari ini adalah sebuah kesempatan emas yang memang harus memicu semangat kita untuk kemudian bisa tumbuh menjadi perempuan-perempuan hebat di masa depan. Tidak usah terlalu jauh, cukup kita menjadi perempuan hebat di tengah-tengah keluarga kita, ya minimal anak-anak kita ke depannya. Baik teman-teman sekalian, sebagai pengantar, saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap manusia, setiap orang pasti punya cita-cita. Ya, apalagi ayunda-ayunda Indonesia dan perempuan-perempuan seperti kita itu pasti memiliki cita-cita. Namun terkadang cita-cita itu memang tidak semulus dengan apa yang kita bayangkan, bahwa cita-cita itu selalu indah. Iya. Ya, ketidakmulusannya itu mungkin bisa disebabkan karena beberapa pertimbangan-pertimbangan dan keterbatasan-keterbatasan waktu untuk mencapainya. Nah, ibuku kuliah lagi, siapa takut sekali lagi itu sangat memicu adrenalin kita, ya, dan sangat menggelitik semangat kita untuk bisa tetap belajar ya di masa-masa yang akan datang. Kalau persoalan belajar dan persoalan akses untuk belajar itu bukan hal yang perlu untuk kita perdebatkan lagi ya. Itu sudah sangat tuntas, apalagi untuk perempuan-perempuan seperti kita. Tetapi rupanya perdebatan itu bukan lagi pada tataran konsep, tetapi saat ini pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita perdebatkan itu tuh pada tataran teknis ya. Ya, teman-teman mau kuliah tapi kerja, teman-teman mau kuliah tapi punya bayi, teman-teman mau kuliah tapi suami mungkin atau orang-orang terdekat kita mungkin yang tidak mendukung. Jadi tuntas dalam tataran konsep bahwa perempuan itu memiliki akses yang seluas-luasnya untuk belajar dan mengembangkan diri, tetapi ternyata hal-hal teknis itu yang menjadikan ketuntasan itu sedikit terbantahkan lagi. Dan ini harus kita, ya, dan kali ini itu harus kita dapatkan tipsnya ini. Ya, mungkin kalau saya melihat ya, Ibu Rani ini mungkin suaminya karena sangat paham sekali ya, satu spek gitu. Ibu Wada ini satu spek. Terus gimana dong dengan kami? Ya, saya curhat ini. Saya sudah membayangkan ke depannya. Bagaimana dengan kami yang tidak punya suami yang satu spek dengan kita? Ya, itu harus saya berharap kedua pemateri ini bisa menjawab pertanyaan saya ini. Kemudian teman-teman saya juga berpikir bahwa memang selain cita-cita bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan dasar bagi seorang perempuan. Perempuan adalah madrasah pertama, itu sudah sangat jelas, itu sudah sangat kita paham sekali. Ya,
kita menurut saya sejak dulu saya mengatakan bahwa kita perempuan itu adalah rahim sebuah peradaban, yang karena di rahim perempuan itu akan lahir sebuah generasi yang akan mengisi peradaban kita di masa depan. Nah, kalau kita berpikir bahwa kita hanya tampil sebagai perempuan calon ibu yang biasa-biasa saja, yang tidak memiliki keilmuan yang mumpuni, terus bagaimana kita mencetak sebuah generasi peradaban yang terbaik di masa depan? Nah, itu sederhananya pemikiran saya. Sehingga memang kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar bagi seorang perempuan itu adalah ilmu. Ya, sekalipun kita sama pahami bahwa ilmu itu luas, tidak mesti harus di bangku sekolah, tetapi keilmuan, ya, hasanah keilmuan ini harus selalu terupgrade bagi perempuan-perempuan seperti kita, karena kitalah yang menjadi pencetak awal dari sebuah generasi. Saya yakin generasi yang terbaik, generasi yang cerdas, generasi yang pintar, istilahnya apa dan sebagainya, itu akan lahir dari perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang cerdas, perempuan-perempuan yang pintar. Nah, sekarang ini kita sudah sepakat dengan konsep-konsep itu. Nah, tinggal bagaimana teksnya ke depan untuk kita bisa sejalan keinginan kita itu, cita-cita kita itu, dan untuk mencapai kebutuhan itu berjalan dengan mulus, tentu dengan tips-tips bagaimana kemudian seperti akan dibahasakan sebentar oleh Ibu Rani, bagaimana kemudian bisa mendapatkan akses mudah untuk bisa kita sekolah kembali, dan dari Ibu Wajah akan mengupas terkait dengan bagaimana itu menghadapi keluarga, terutama mengolah diri kita sendiri dulu, mengolah diri kita, mental kita, keinginan kita untuk bisa melanjutkan studi kita. Saya berharap dan saya selalu mendukung teman-teman pimpinan terkhusus di wilayah itu untuk selalu semangat melanjutkan studi. Secara pribadi kadang saya ketika bertemu dengan beberapa teman yang menurut saya, oh, kamu sudah harus lanjut studi, saya pasti bisiki itu, ayo dek lanjut studi, kamu harus lanjut studi. Peluangmu begitu sangat besar. Karena kembali kepada saya secara pribadi, jujur mungkin di beberapa tahun yang lalu itu saya memiliki peluang yang sangat besar, tetapi kesempatan itu ya selalu saja terbatasi dengan kesibukan, bukan kesibukan ya, apa istilahnya, beberapa pertimbangan. Sehingga ketika saya melihat teman-teman yang menurut saya, oh ini agak sedikit lebih longgar, maka saya selalu mendorong untuk bisa lanjut studi. Nah, temukan tips bagaimana kita bisa kuliah lagi, siapa takut, di sharing session kita pada kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Saya secara pribadi penanggung jawab mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf. Dan terima kasih kepada pembicara kita, Dek Rani, jauh-jauh ini. Jauh-jauh, terima kasih banyak, Dek. Demikian mungkin Ibu Moderator, sepatah dua kata, panjang kata saya hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas motivasi yang luar biasa dan memberikan kita pemantik untuk berpikir bahwa sebenarnya ibu kuliah lagi bagaimana caranya, ya, sehingga dari pertanyaan itu muncul akhirnya kita memberanikan diri bahwa siapa takut kalau ibu kuliah lagi, ya. Jadi untuk pemateri pertama atau yang mau memberikan sharing pertama pagi ini ada Ayunda Mutahirani Mustafa M.Hum. Beliau adalah peraih beasiswa LPDP dalam negeri tahun 2024, mungkin yang seleksi pertama ya Yunda. Ya, seleksi tahap 1 ya, masih tahun ini 2024. Kemudian beliau juga adalah dosen di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Nah, beliau juga adalah alumni Angkatan Muda Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, ya. Jadi alhamdulillah, jadi beliau dekat dengan kita dan semoga kita dengarkan bagaimana perjalanan beliau akhirnya bisa sampai kepada menjadi awardee, ya. Kita dengarkan bersama-sama tips dan trik mendapatkan beasiswa LPDP. Mungkin saya persilakan Ayunda, Rani.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini sebenarnya jujur saja saya tidak pantas untuk sharing di sini. Saya masih merasa bahwa masih banyak kekurangan saya, dan saya masih harus banyak belajar. Dan saya jujur saja ketemu Kak Wada senang sekali di kampus itu. Dan Kak Wada tidak tahu aja bahwa saya waktu dulu di kader sama beliau, saya tuh ngefans banget sama Kak Wada. Terinspirasi gitu ya sama beliau. Dan begitu pula kakanda-kakanda yang lain, Kak Darna. Kak Darna itu saya kenal beliau di Hizbul Watan. Saya masih kecil-kecil. Itu mahasiswa baru. Kak Darna di mana tidur, saya ikut sama Kak Darna. Karena saking mungkin ingin Kayaknya ini jaringan saya atau Rani kayaknya, jaringannya Rani kayaknya, karena iya, lag. dia nggak lag. Iya, Beberapa. Oh, close ya, dia left room. Pembicara pertama left room. kita tunggu. Mungkin kita menunggu dulu bagaimana. Iya, kita tunggu beberapa menit dulu. Dia juga sudah tunggu. Iya. Terima kasih banyak untuk Ayunda-Ayunda yang sempat hadir pada hari ini. Ada dari Yunda PWNA Sulbar, Yunda Rena, kemudian ada Yunda dari PWNA Maluku, Yunda Itasaat. Terima kasih banyak para pimpinan daerah Nasyidul Asia Sulawesi Selatan. Terima kasih. Kemudian pimpinan wilayah. Terima kasih banyak. Kita menunggu sejenak dulu. Coba. Makasih banyak. maaf. Yang lain. Iya, iya. Sebenarnya ini ada di Subang, saya pakai WiFi di Subang, ada kebetulan kegiatan akreditasi kampus, jadi pakai WiFi ini WiFi hotel ternyata kurang bagus, jadi saya pakai tethering HP aja deh. Maaf sebelumnya. Jadi itu yang saya punya prinsip dari dulu ya, tidak menyerah. Boleh. Ya, itu dulu. Mohon maaf Yunda, boleh di-share ininya, di-share materinya lagi. Oke. Jadi itu prinsip saya, pantang menyerah lah. Kita sebagai perempuan itu karena terlalu banyak masalah yang harus kita hadapi di depan, dan sepertinya kalau kita satu masalah saja terus kita menyerah itu akan 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 menyulitkan kita untuk maju gitu. Jadi itu prinsip saya. Dan pada hari ini saya akan berbagi tentang tips ya, tips yang saya terapkan untuk mendapatkan LPDP. Dan ini juga tips yang saya terapkan waktu saya dapat LPDP waktu S2. Ya, saya juga award di LPDP di Unhas dulu. Ya, dulu itu masih bisa pindah-pindah kampus. Kalau sekarang sudah aturannya lebih ketat lagi, sudah ditetapkan kalau di Tampaloa itu 3 kampus, kalau pakai LOA ya hanya 1 kampus yang dapat kita pilih sesuai dengan LOA yang kita miliki.
Adapun judul yang saya ini yaitu meraih beasiswa LPDP. Yang pertama itu harus mengenal dulu. Setelah mengenal ya baru kita berusaha dan berdoa. Doa itu penting banget bagi saya ya. Karena saya jauh, saya merantau dari Sulawesi yang tidak ada campurannya Sunda, tidak ada campurannya Jawa. Saya juga tidak ada campuran Palembang, tidak ada keluarga sama sekali di sini. Ya betul-betul saya ikut sama suami dan itu butuh mental yang kuat. Tapi saya prinsipnya dalam hidup itu ya dimanapun saya berada, selama Allah itu masih bersama saya akan tetap semangat gitu ya. Jadi eh, Allah itu yang saya melakukan segala sesuatu di dunia ini ya karena Allah gitu. Eh, Dan ini beasiswa LPDP ini bukan beasiswa ini bukan satu-satunya yang saya coba. Jadi saya sudah berikhtiar. Tahun 2023 itu saya berikhtiar di BIB 2 kali. Jadi saya sudah masuk BIB sampai saya sudah mengikuti semua skolastik, saya alhamdulillah lolos sampai ke tahap wawancara. Tapi ternyata di tahap wawancara itu mungkin konsepnya itu sedikit berbeda dengan LPDP. Jadi kalau konsep BIB itu dalam tahap wawancara itu memang ada nilai yang poin untuk nilai-nilai moderasi beragama, di mana nilai-nilai moderasi beragama ini kan yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama. Dan background saya adalah ya saya jujur aja pada saat wawancara adalah Muhammadiyah gitu. Ya saya Muhammadiyah di kampus pun saya jujur saya ini Muhammadiyah, walaupun mungkin saya sekarang sudah tidak di struktural, tapi orang di kampus sudah mengenal saya Muhammadiyah. Jadi sudah tidak asing lagi. Saya tidak pernah ini menyembunyikan identitas saya. Karena saya jujur aja sampai saat ini mungkin saya di luar struktural Ortom-Ortom Muhammadiyah, tetapi saya bangga dengan organisasi Muhammadiyah dan bangga pernah di kader di Muhammadiyah. Jadi kalau adik-adik minta proposal atau adik-adik datang menyampaikan kegiatannya itu saya sangat senang gitu. Ya baik, saya kembali akan berbagi tentang tipsnya. LPDP ini sebenarnya saya sudah mengenal LPDP tahun 2016. Saya sebenarnya backgroundnya dari kampus yang paling pelosok di Bulukumba. Yang sebenarnya kalau dipikir kok bisa ya dia tahu informasi tentang LPDP. Padahal ya di desa gitu ya, kampus yang tidak terkenal, yang kecil gitu. Tapi mungkin itu tadi prinsip saya adalah prinsip pantang menyerah dan selalu ingin tahu, selalu ingin maju gitu. Saya bilang dalam diri aku, saya mau lanjut tapi saya tidak mau membebankan orang tua saya. Karena biaya S2 itu ya lumayan gitu. Lumayan gede gitu. Jadi cari informasi. Dulu kan masih pakai apa ya, warnet ya. Ya warnet saya dulu S1 itu masih belum punya HP. Jadi kalaupun mau akses internet itu harus mungkin ada HP pas semester 7 kali ya. Tapi selebihnya itu ya HP biasa yang itu pun papa yang pegang gitu. Jadi kalau mau cari informasi ya pergi ke warnet gitu, cari informasi-informasi dan lain sebagainya. Nah, saya dapat informasinya di situ. Beasiswa yang full, ternyata beasiswa LPDP yang ternyata full membiayai hidup kita 100% dan kita tidak usah mencari income lain, kita sudah terpenuhi biaya semester semua di cover dan juga uang buku ada, uang conference ada, uang tesisnya juga ada. Itu bagaimana caranya? Ternyata yang paling kendala utama itu adalah satu, TOEFL. Ini TOEFL, ini saya semester berapa ya cari informasi itu? Semester 7, belum selesai waktu S1 tuh. Cari informasi bagaimana untuk mencari TOEFL, mencoba dan mencoba mengikuti pelatihan, mengikuti tes TOEFL yang awal-awal itu.
Itu satu usahanya, bahasa. Terus yang kedua, untuk esai-esainya saya tulis aja apa adanya saya. Jadi tips untuk apa kakak-kakak yang ada sini, Ayunda semua, kalau mau menulis esainya LPDP, ya usahakan menulis, jangan menonjolkan bahwa itu adalah keinginan kita, tetapi bagaimana diri kita berkontribusi untuk masyarakat banyak, ya. Tapi saya yakin kalau Ayunda semua, karena sudah ada di Nasyidul Aisyah, memang basisnya untuk kemaslahatan perempuan, ya pasti akan diutamakan, apalagi kalau dituangkan dalam esai. Gitu. Tuh, yang pertama itu adalah mengenal. Jadi kita harus mengenal dulu LPDP. Apa sih yang dibutuhkan? Apa sih yang dicari oleh LPDP? Ternyata LPDP tidak mencari orang yang cerdas gitu. LPDP itu tidak mencari orang yang pintar, tapi LPDP mencari orang yang mau berbuat untuk orang banyak, mau berbuat untuk bangsa ini. Ya, khususnya janganlah terlalu luas lingkupnya ya, di mana kita mengabdi gitu. Kalau saya sebagai dosen, mengabdi sebagai dosen, tentunya bagaimana saya melaksanakan tugas saya sebagai dosen dengan baik, melaksanakan tridharma dengan baik. Jujur saja, di kampus itu saya selain melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian itu harus dalam 1 tahun itu 2 atau 3 penelitian. Terus pengabdian itu, sebagai pengabdi itu saya sangat senang sekali menjadi pengabdi karena kita bisa berbaur dan merasa bermanfaat gitu di dunia ini. Meski itu mungkin pengabdian di tetangga kita atau di desa atau di sekolah kecil, itu tidak masalah. Boleh jadi dari pengabdian kita yang 10 orang itu ada orang yang terinspirasi dan itu akan menjadi amal jariah untuk kita gitu. Dan itu kemudian 3 poin. Selain itu ada tugas tambahan di kampus itu. Jadi emang banyak sekali tugasnya. Sudah menjadi tim cyber. Tim cyber ini karena distingsi UIN dari kampus di mana saya mengabdi dengan kampus UIN yang lain itu adalah cyber. Ada namanya dibentuk tim cyber. Dan saya masuk di dalamnya dan tugasnya Masya Allah itu banyak banget. Pasti orang berpikir bagaimana bisa memanage waktunya gitu. Terus saya jadi gugus mutu jurusan, gugus mutu fakultas, menjadi tim prioritas, jadi tim untuk akreditasi kampus. Jadi itu banyak banget tugasnya. Terus di sisi lain saya harus bagaimana mendampingi perkembangan anak saya, menjadi sebagai istri juga, ya. Dan kuliah juga pada saat itu saya juga kan kuliah gitu. Nah ini nih kemudian bagaimana mengatur waktu dengan banyaknya tugas-tugas ini. Bahkan Kak Wada, kamu di mana sekarang Lani? Saya ada di Jakarta Kak. Besok saya ke kampus gitu. Beneran kamu ada, walaupun mungkin agak telat 30 menit, 20 menit karena kan dari Jakarta ke Bandung, dari Jogja langsung ke Bandung, dari mana gitu ke Bandung gitu. Jadi mobilitasnya tinggi. Tapi ada satu cara saya ya, dari dulu nih, dari saya sekolah itu selalu note. Ya note kecil, kegiatan hari ini ada 7 dan saya harus melaksanakan kegiatan ini dan waktu-waktunya saya note juga bahwa waktunya ini harus selesai seperti ini. Nah setelah malam itu saya evaluasi oh ini terlaksana dan targetnya itu harus rencana saya itu harus berhasil 80%. Kalau di bawah 80%, saya harus mengevaluasi diri saya. Kegiatan apa saja sih yang saya lakukan hari ini yang kurang bermanfaat gitu. Sampai untuk menemani anak saja bermain itu harus di-list gitu. Ya harus di-list semua gitu. Jadi itu. Jadi kembali lagi, pertama mengenal LPDP. Jadi mengenal LPDP itu sudah lama, saya kenal dari tahun 2016 dan sampai sekarang. Saya dulu daftar LPDP 1 kali dan alhamdulillah S3-nya juga daftarnya 1 kali. Awalnya saya terjebak di BIB karena saya pikir saya ini adalah di bawah naungan Kemenak. Jadi harus
beasiswanya ya BIB gitu, nggak usah pakai Kemenkeu. Jadi BIB aja. Ternyata 2 kali mencoba bukan rezeki. Itu tidak membuat saya patah semangat atau menyerah gitu. Saya terus mencoba. Kayaknya saya mencoba LPDP untuk eh, apa? Untuk mendapatkan LPDP itu ya benar-benar saya membaca harus membaca aturan-aturannya, pedomannya. Kan sekarang sudah enak ya. Kalau digital itu kita mencari aja pedoman LPDP atau masuk di website LPDP itu sudah lengkap semua gitu. Nah, pertama yang menjadi motivasi mungkin ya, alasan penting kenapa kita harus melamar beasiswa LPDP. Yang pertama itu jaringan dan mentoring. Jadi jaringan itu penting ya. Mungkin kalau kita Muhammadiyah ya tidak diragukan lagi jaringannya gitu. Tapi di luar itu kita tuh harus punya jaringan lagi. Jadi saya bisa mengenal teman-teman yang keluar kuliah dari luar negeri, mahasiswa Malaysia, Inggris, ada semuanya itu karena sebagai award di LPDP, karena orang-orang di LPD itu orang-orang yang saya ajak insecure ya, karena orang-orang hebat di dalamnya, ada mengambil kuliah di mana gitu. Tetapi itu termasuk kita bersyukur karena kita berada di circle yang orang yang cerdas dan bijak gitu. Cerdas dan bijak. Terus yang kedua, self branding atau meningkatkan prospek karir. Ini saya rasakan sekali bagaimana kita menjadi award di LPDP. Ya, waktu saya S2, selesai S2 dengan beasiswa LPDP, daftar PNS UIN di Jawa. Jadi pas wawancara itu saya sampaikan aja, saya ini award di LPDP, anggota Mata Garuda. Nah, kebetulan ada juga yang pewawancara saya itu kebetulan orang LPDP gitu. Jadi dia bilang, oh oke, bagus kalau kamu alumni LPDP gitu. Itu. Jadi alhamdulillah punya prospek karir yang bagus gitu. Walaupun bukan itu tujuan kita sebenarnya. Intinya kita bagaimana bermanfaat gitu di masyarakat. Terus yang ketiga, semangat belajar dan menyelesaikan studi. Karena kalau kita menggunakan beasiswa LPDP itu beda mentalnya kalau kita menggunakan biaya sendiri. Kalau biaya sendiri itu ya mungkin kita mampu ya, tapi agak beda aja dengan beasiswa gitu. Kalau kita, karena saya sudah merasakan ya bagaimana atmosfer untuk biaya sendiri sama menggunakan LPDP. Kalau LPDP itu kita punya semangat untuk serius untuk belajar, untuk meningkatkan nilai kita. Tapi kalau biaya sendiri itu kayak ya sebentar sebentar dulu deh ya gitu. Ya jadi kalau tidak ada target gitu ya. Kan kalau LPDP itu ditargetkan gitu. Harus selesai 4 tahun, nggak boleh lebih gitu. Maksimal 4 tahun. Nah kalau biaya sendiri ya semau kita gitu. Seperti itu. Nah, terus kita fokus juga karena sudah tidak mencari lagi tambahan-tambahan apa. Kalau saya pribadi ya bisa dapat cuti dari kampus. Jadi tidak akan terbagi lagi tugasnya. Tidak akan lagi mengajar, tidak akan lagi mendapat tugas tambahan dari kampus. Jadi benar-benar fokus belajar, menulis, bisa submit di jurnal bereputasi, tuntaskan disertasinya diharapkan bermanfaat, bisa menjaga anak, bisa bondingnya deket sama anak. Saya kalau di rumah benar-benar memanfaatkan waktu itu dengan baik dengan anak, karena saya merasa bahwa kalau saya keluar saya harus membayar waktu saya yang hilang dengan anak saya. Jadi benar-benar laptop ini ditutup, ya main sama anak. Ketika anak tidur baru saya buka lagi laptop. Jadi makanya saya merasa bahwa bonding saya sama anak saya itu dekat karena saya tidak, di hidup saya itu ya pertama utama ibadah, yang kedua adalah keluarga gitu. Apapun itu yang terjadi keluarga. Yang selebihnya itu ya karir kalau apa dan sebagainya. Tapi kalau dibentukkan karir sama keluarga ya pasti saya utamakan keluarga gitu.
Terus selanjutnya kuliah dengan biaya hidup 100%. Ini mungkin jadi motivasi ya. Kita kuliah dengan income yang sangat lumayan gitu. Itu akan mendukung kita. Apalagi ada uang buku, kita bisa beli banyak buku gitu. Dan itu bisa apa? Kita bisa membaca lebih banyak lagi gitu. Terus selanjutnya dengan LPDP kita dapat belajar di universitas terbaik di Indonesia dan di luar negeri. Ya, kita akan bisa bebas memilih mau kuliah di mana. Sekarang kan biaya kuliah udah tinggi gitu. Kita mau kuliah di UI. Kalau saya itu kan pilihnya non LOA. Ya, jadi saya belum punya LOA. Jadi saya memilih 3 universitas. Salah satunya adalah Universitas Indonesia, ada Universitas Pajajaran, dan satu Universitas Hasanuddin. Tapi saya sebenarnya utamanya ada 2, yaitu UI sama Unpad. Jadi lagi proses mencari universitas. Jadi kemarin sempat tes Bappenas. Jadi saya tuh kemarin eh, dari luar, jadwal tes Bappenasnya itu besok. Saya tidak pernah belajar ikut tes TPA Bappenas. Ternyata eh, mungkin karena sudah sering-sering, jadi alhamdulillah nilainya juga tidak mengecewakan. Jadi saya punya strategi tuh kalau ikut tes TPA atau skolastiknya LPDP, nanti saya berbagi tipsnya. Karena kalau di LPDP itu ada tiga poin tuh kalau skolastik. Yang pertama itu kalau tidak salah ada verbal, ada kuantitatif, ada pemecahan masalah, dan ada psikotesnya. Tapi yang dinilai itu ada 3 poin itu. Nah, kalau saya tipsnya itu jangan, kalau kita kurang di matematikanya ya skip aja ya matematika, tapi kita maksimalkan di verbal dan di penalaran serta pemecahan masalah. Ya, kita betul-betul harus memaksimalkan di bagian itu. Nah, kalau matematika kayak mengisi volume, saya skip karena itu akan membuang waktu. Jadi itu itu mungkin tipsnya, nanti lebih jauh saya akan sampaikan juga. Kalau Kak Wakda itu kalau tidak salah beliau dengan LOA itu sudah enak. Skolastiknya sudah skip. Kalau saya betul-betul berjuang lagi di skolastik gitu. Lanjut, ya dengan LPDP tadi itu kita bisa memilih kampus impian kita dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau dulu tuh sebelum nikah cita-citanya mau ke luar negeri kuliahnya. Tapi ternyata setelah menikah orientasinya tuh udah berbeda. Apalagi dengan ada anak, dengan ada suami, ya ternyata mengejar dunia ini ya sederhana aja gitu. Maksudnya kalau kita tidak bisa menjangkaunya nggak apa-apa gitu. Yang pastinya apa tujuan utama kita ini ya yang paling utama di hidup kita ini ya sebagai istri sama sebagai anak ini terpenuhi gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau untuk dapat informasi LPDP itu bisa dilihat dari Google. Kita searching aja masuk di webnya. Atau di Instagramnya, itu terlalu update tuh. Admin LPDP. Di Facebook, di Twitter, di YouTube. Saya tuh sebelum ikut skolastik sama apa substansinya, saya sangat terbantu dengan informasi-informasi teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang ada di Instagram, itu saya ikutin semua gitu. Banyak banget tips-tipsnya yang sangat luar biasa di sana. Terus lanjut, ini ada beberapa persyaratan mungkin bisa dibaca di ininya di webnya. Nah, ini ada ada 3 seleksinya. Terus, nah, visi misi LPDP itu sebelum kita membuat esai itu harus disinkronkan visi yang ingin dicapai oleh LPDP dengan esai yang kita buat gitu. Itu harus kalau bisa mah nggak sesuai banget, tapi ya kita menuju ke sana gitu visi misinya LPDP. Ya semua esai yang kita buat gitu. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal ya tentunya kita memulai. Jadi jenis-jenis LPDP di tahun ini tuh ada beberapa ya.
Mungkin saya cuma beberapa bagian karena saya pilihnya targeted scholarship LPDP. Ada afirmasi. Afirmasi sekarang sudah tidak butuh TOEFL. Jadi teman-teman yang mau di afirmasi, apalagi kalau di Jeneponto kalau nggak salah adalah daerah daerah afirmasi ya. Nah itu bisa dari Jeneponto mendaftar menggunakan afirmasi scholarship. Terus ada partnership scholarship, ada priority scholarship, targeted. Nah, kalau saya sama kau ada kayaknya pilih targeted scholarship. Ya, karena itu. Terus selanjutnya regular. Nah, regular ini passing grade-nya lebih tinggi karena lebih banyak yang daftarnya dan memang ingin disaring orang-orang yang terbaik gitu. Makanya passing grade skolastiknya maupun passing grade wawancaranya substansinya itu harus tinggi gitu. Terus ada juga double degree atau joint degree program. Mungkin hanya beberapa yang saya jelaskan. Nah, ini kalau targeted scholarship itu ada beberapa poin. Ada beasiswa fellowship dokter spesialis. Kalau ada dokter, karena kebanyakan kayaknya di Nasyatul Asia ada beberapa dokter. Kalau dulu saya di DPD IMM Sulsel, ada Kak Bahja, ada Kak Ica, Kak Ainun, tuh dokter tuh. Bisa lanjut spesialisnya dengan menggunakan LPDP. Terus selanjutnya beasiswa PNS, TNI, Polri. Nih, kalau ini yang saya pilih nih. Kalau beasiswa PNS ini kelebihannya adalah passing grade-nya mungkin agak sedikit rendah dibanding dengan reguler. Nah, itu kelebihannya. Jadi kalaupun kita contohnya passing grade-nya eh, nilai substansi itu 950, kalau reguler 1000. Jadi kalau kita dapat passing grade nilai substansi 999, ya berarti kita masih lulus gitu. Tapi kalau pilih reguler itu sudah tidak lulus. Terus beasiswa kewirausahaan, ini juga ada beasiswa kewirausahaan sekarang karena negara kita itu lagi memajukan UMKM. Jadi UMKM itu sangat penting untuk didukung di Indonesia ini agar produk-produk luar itu tidak mendominasi di negara Indonesia. Jadi produk-produknya itu dari lokal, dari Indonesia itu sendiri. Nah, kalau itu berkembang, itu kan bisa membuka lapangan kerja. Makanya dibukalah beasiswa kewirausahaan. Jadi kalau ada teman-teman yang punya usaha, itu bisa di ini. Disertasinya juga kalau bisa harus mengarah ke usaha. Terus beasiswa dokter spesialis dan dokter subspesialis. Ini karena biaya dokter itu tinggi. Nah, butuh apalagi namanya support biaya. Jadi teman-teman yang sudah dokter, sudah koas dan sudah dapat dan memenuhi syarat untuk dapat beasiswa ini, saya sarankan emang daftar saja di sini. Karena peluangnya juga besar karena sedikit yang terkadang mendaftar di eh, apa di klaster ini. Terus beasiswa reguler. Nah, kalau tadi targeted, jadi saya cuma menjelaskan dua. Jadi selebihnya mungkin bisa dibaca di panduannya. Kalau regular scholarship itu ada satu beasiswa partial scholarship, ada beasiswa reguler itu sendiri. Nah, kalau beasiswa parsial ini adalah beasiswa parsial beasiswa umum untuk jenjang magister dan dokter yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dengan skema pendanaan bersama antara LPDP dengan individu penerima beasiswa. Jadi 50-50%. Jadi tidak full funded. Kalau saya beasiswa reguler, dulu saya waktu S2 itu dapatnya beasiswa reguler. Nah, beasiswa reguler ini adalah beasiswa jenjang magister dan doktor yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan LPDP. Nah, linknya tuh sudah ada itu di sini. Saya sudah sertakan linknya. Nah, selanjutnya ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Kalau kita bisa dapat LOA di beberapa kampus yang sudah ditetapkan nih di LPDP, kita bisa masuk di ya top 10 universitas terbaik di dunia. Ya, kayak Columbia, Harvard, Oxford, itu semua mungkin kalau kita bisa masuk di sana ya kita menjadi prioritas gitu. Kalau
jalurnya beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Terus selanjutnya beasiswa ini sudah tadi dokter. Nah, itu sih. Nah, link registrasinya di sini. Ya, buat aja dulu registrasi aja dulu gitu. Siapa tahu ada jalannya gitu. Kalau saya mah daftar-daftar aja dulu. Sebenarnya eh, LPDP itu tidak menerima mahasiswa yang sudah kuliah. Tidak, dulu tuh aturannya tidak ada yang ongoing. Jadi kalau kita sudah kuliah 1 semester, baik itu S2 atau S3, itu tidak boleh, dilarang keras untuk mendaftar LPDP. Tapi tahun ini 2024 ada aturan baru, ada aturan tentang ongoing. Jadi saya baca ini ongoing maksudnya apa? Ini cocok nggak sama saya gitu. Karena saya masih berharap dapat cuti gitu, cuti belajar dari kampus supaya fokus kuliah sama anak gitu. Ternyata ongoingnya itu versi lain. Jadi kita ongoing, kita tuh harus berhenti dari kampus kita sebelumnya. Dan kita harus mencari kampus lain. Tetapi kelebihannya mungkin ya, mata kuliah yang sudah kita dapatkan dan kita sudah itu bisa dikonversi, bisa kita tidak usah mengikuti kalau selama di kampus yang baru kita itu ada mata kuliah itu. Contohnya mata kuliah pragmatik, kita sudah melalui mata kuliah pragmatik. Nah, kalau di kampus baru ada mata kuliah pragmatik, itu bisa kemudian kita sampaikan bahwa kita sudah mengikuti mata kuliah ini. Itu bisa dikonversi dengan persetujuan LPDP. Nah, ini linknya ya. Untuk sampai sekarang saya berharap setelah seminar ini ya bisa buat aja dulu ininya, akunnya. Kalau untuk ininya ya nanti aja, buat aja dulu akunnya, kita punya akun, kita isi semua biodatanya. Untuk persyaratan lainnya ya nanti aja. Karena di tahap 2 itu sampai tanggal berapa ya? 18 apa 19 ya? 18 Juli. Nah, itu siapa tahu punya 4 Juli. Nah, ya 18 Juli, 18 Juli. Oke, 18 Juli. Ya, 18 Juli benar. Nah, kalau di tahap pembuatan akun ini kita isi semua data, harus sesuai datanya, termasuk NIK kita. Itu penting banget. NIK itu harus sesuai. Terus selanjutnya, nah ini ada pilihan ya, kita pilih aja. Kalau kita masuknya targeted, kita pilih targeted. Kalau umum ya masuk umum, afirmasi, atau prioritas. Ini ada beberapa. Nah, tahapan setelah akun nih, ini tuh tahapan setelah akunnya. Nah, ini ada timeline untuk tahap 2. Kalau ya lumayan lama sebenarnya menunggunya, 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Saya itu mendaftarnya bulan 6 ya. Bulan 2 awal tahun 2024. Saya cuti dari UPI. Karena saya mau fokus di sini, mau fokus ke LPDP-nya, siapa tahu rezekinya gitu. Ya bulan 2 daftarnya awal, terus pengumumannya itu di bulan 6 tanggal 10. Dan betul-betul itu tepat waktu. Jadi kalau LPDP itu tuh bagusnya LPDP ya sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Itu tidak pernah bergeser. Kalaupun ada bergeser sedikit aja, itu mungkin akan disampaikan, dikonfirmasi. Jadi bukan kalau maaf saja kalau aku pernah daftar di beasiswa lain, itu waktunya tidak jelas. Dan kita ya gimana ini, kapan ini gitu. Jadi bahkan ada yang awalnya tidak lolos skolastik, itu tiba-tiba lolos skolastik. Jadi kita merasa bahwa ini ada kecurangan, ini tidak fair gitu. Tapi LPDP insya Allah kalau selama kita menunjukkan usaha kita, kemampuan kita, insya Allah LPDP akan objektif gitu. Ya selama yang saya kenali ya kalau LPDP. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Yang paling utama itu kita harus isi biodata yang lengkap gitu. Saran saya kepada Ayunda, kakak-kakak di sini, Kakanda, kalau isi prestasi, isi kegiatan, seminar, diisi aja semua.
kalau bisa banyakin, karena pewawancara itu akan first impression-nya itu kalau pas wawancara dia akan memberikan nilai plus tersendiri bahwa orang ini adalah punya aktivitas yang banyak dan ini sangat bagus gitu. Jadi isi aja semua, bahkan sampai jadi panitia di masjid itu isi aja, jadi panitia maulid atau apa gitu. Kalau Imawati sama apa kader Nahdlatul Asia itu udah banyak seabrek kegiatannya, ini masukin aja semua. Saya masukin sampai sekarang saya mendaftar LPDP, kegiatan IMM saya kemarin-kemarin saya masukin aja semua. Jadi sampai segini. Jadi pewawancara pada saat itu dia bilang, "Kamu nih bagaimana mengatur waktumu dengan kegiatan banyak seperti ini?" Dalam hati saya, dia tidak tahu aja. Ini kayak panitia-panitia biasa aja, Pak. Yang tidak terlalu membutuhkan waktu yang banyak. Tapi strateginya seperti itu. Itu tips yang saya dapatkan dari salah satu pewawancara yang sebelum saya daftar LPDP S2, saya ketemu pewawancara di UIN. Beliau itu bilang gini, ya masukin aja, penuhin biodatanya, buku artikelnya, kalau banyak artikelnya masukin aja, yang pernah ditulis di media masukin aja semua gitu. Jadi sampai tapi kalau sedikit-sedikit, jadi pas wawancara dibaca biodatanya, apa yang mau diulik dari kalian gitu? Apa ini mau diulik dari kandidat ini? Sedangkan kegiatan sehari-harinya saja tidak ada gitu. Karena LPDP itu lagi-lagi mencari bukan orang yang cerdas atau IQ-nya tinggi. Karena saya merasa saja tidak pintar gitu. Tapi LPDP itu mencari yang mau berbuat untuk banyak orang, mau berbuat untuk kemaslahatan banyak orang, mau kerja gitu, mau bekerja. Nah, ini beberapa persyaratannya. Jadi ingat setiap klaster itu berbeda-beda persyaratannya. Kalau di targeted PNS itu berbeda juga, ya kalau tidak membutuhkan sebenarnya rekomendasi akademisi, tapi kita itu surat izin dari pimpinan, dan pimpinannya pun ada aturannya harus minimal eselon 2. Nah, itu kita sebelum daftar menyiapkan dokumen, itu tuh harus dibaca baik-baik syaratnya. Jadi takutnya nanti tidak lolos administrasi. Tapi alhamdulillah di LPDP itu ada masa sanggah. Jadi di masa sanggah itu bisa dimanfaatkan gitu. Kalau kita keliru nih, nah bisa ada masa sanggah. Nah, ini ada akademisi dapat melalui online, sudah pernyataan. Nah, surat pernyataan ini biasanya online, dokumen, profil, komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi dan rencana kontribusi di Indonesia. Ini saya sampaikan bahwa orientasinya adalah untuk banyak orang dan sesuaikan dengan visi misi LPDP. Jadi kita betul-betul harus tahu visi misi LPDP sebelum menulis esai, kan harus disesuaikan. Nah, proposal penelitian itu penting banget sih. Kalau di S3 itu proposal penelitian itu 70% penilaiannya. Selebihnya itu psikotes, psikolog yang menilai sama orang LPDP. Saya kemarin itu betul-betul yang ditanyakan kalau di proposal penelitian itu latar belakang. Itu latar belakang betul-betul kita tahu gitu. Literatur reviewnya, penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung disertasi kita. Terus apa distingsinya atau apa gapnya? Ya, apa kebaruan yang kita temukan dari penelitian akan kita lakukan dibanding dengan penelitian sebelumnya gitu. Yang ketiga, rumusan masalah itu harus jelas, harus duduk rumusan masalah kita. Ya, kalau 2 rumusan masalahnya atau 3, ya 3. Tapi kita bisa menjelaskan bagaimana mengolah rumusan masalah ini. Ya, berarti kembali ke metode. Metode penelitian itu kita tuh harus tahu jelas metode penelitiannya apa. Kualitatif jenisnya apa gitu. Kualitatif apakah deskriptif, apakah dia case study, apakah etnografi, itu harus dijelaskan. Terus analisisnya pakai apa, teknik pengumpulan datanya apa gitu. Itu pasti ditanyakan itu. Dan
apa manfaatnya untuk masyarakat, apa manfaatnya untuk di tempat kalian mengabdi gitu. Dia tuh bilang seperti itu. Jadi kalau kita mendaftar S3, ini betul-betul orientasinya adalah proposal gitu. Saya kemarin ditanya juga ini artikel-artikel. Sudah berapa artikelnya? Coba jelaskan gitu. Ya, kita jujur ya. Apa yang kita tentang submission artikel tuh harus jujur. Karena beliau itu buka Google Scholar atau buka riwayat-riwayat kita. Kalau memang tidak ada, sampaikan saja tidak ada. Karena ada temanku yang juga bukan dosen, cuma satu artikelnya, tapi ternyata lolos. Jadi berarti betul-betul kalau dosen wajar punya artikel. Karena memang itu adalah sebuah kewajiban. Nah, kalau yang bukan dosen, tidak punya artikel tidak bisa selama dia bisa menjelaskan, bisa punya kelebihan tersendiri gitu. Punya aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Ini syarat-syaratnya harus dipenuhi. Ini tadi publikasi ilmiah, dan yang paling bagus lagi ketika kita punya Scopus. Tapi ini pengalaman saya ya. Ada teman saya, teman satu jurusan, beliau itu sudah 4 kali daftar LPDP. Dia sudah pernah tidak lolos skolastik. Dia sudah tahu kekurangannya di skolastik, dia daftar lagi di tahap 2. Alhamdulillah lolos, tapi tidak lolos di wawancara. Nah, di wawancara tidak lolos, daftar terakhir ini beliau mencari kesalahan. Kesalahan saya seperti ini. Beliau ini kalau dipikir, beliau ini memiliki Scopus banyak sekali. Harusnya kan bisa lolos di tahap pertama gitu, karena beliau punya publikasi yang begitu banyak gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi kembali lagi bahwa LPDP itu tidak mencari betul-betul orang yang pintar sekali, tetapi cerdas, yang bijaksana, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terutama untuk bangsa, untuk negara ini. Meskipun itu mungkin langkah kita kecil, ya, langkah kecil tapi bermanfaat. Oke, Lebih efisienkan Yunda. Oh iya, oke. Mungkin ini target berusaha dan memenangkan yang dari semuanya ya, mungkin ya saya bisa lakukan setelah saya berusaha, sudah submit, udahlah saya ya tinggal pasrah sama Allah, karena saya sudah juga mengalami namanya kegagalan ya. Saya selalu gagal juga ya, beberapa beasiswa selalu gagal, tapi saya selalu terapkan ini. Saya tuh sudah percaya banget ya namanya sholat tahajud ya, sholat lail, sholat duha. Ini saya terapkan setiap saat, selalu tirakat ya. Pas saya wawancara, saya tuh puasa. Saya puasa. Jadi apapun itu, saya ketika mau daftar sesuatu pasti saya puasa. Puasa sunnah aja gitu. Puasa sunnah, puasa Senin Kamis itu saya selalu terapkan. Sholat duha malah tidak pernah ketinggalan gitu ya. Terus ridho dan doa orang tua serta suami. Kalau kita istri ya kita mintanya ridhonya sama suami gitu. Terus ya berserah diri deh sama Allah. Itu aja sih tips saya gitu. Kalau selebihnya administrasinya mungkin bisa dibaca-baca di websitenya. Nah, terima kasih. Sebenarnya masih banyak kekurangan. Saya juga masih belajar. Ini tidak terlepas dari takdir Allah juga. Kalau kita sudah berusaha, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi juga gitu ya. Tapi Allah juga melihat usaha dan doa kita gitu. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi sudah kita dengarkan bagaimana pengalaman Yunda Rani dalam memenangkan beasiswa LPDP 2024 pada tahap pertama ya. Mungkin untuk sesi kedua, Yunda Wada apakah sudah stay? Baik, alhamdulillah. Jadi selanjutnya ada Yunda Nirwana, biasa kita panggil dengan Wada, Yunda Wada. Jadi beliau juga adalah awardee LPDP dalam negeri
tahun lalu, tahun 2023, beliau sedang mengikuti program doktoral linguistik di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Beliau juga adalah dosen tetap di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Baik, mari kita sama-sama dengarkan bagaimana mengelola mental ibu untuk persiapan sekolah dengan beasiswa. Dengan hormat, kami persilahkan. Oke, cek dulu apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Iya, oke, aman. Oke. Oh iya, oke, baik. Iya, soalnya lagi di Jenepon, jadi takut juga jaringannya nge-lag. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk segala hal yang masih kita nikmati sampai detik ini, nikmat keimanan, kesehatan, kesempatan untuk selalu melakukan hal-hal baik. Alhamdulillah kita semua masih bisa bersama-sama berkumpul di acara sharing session ini. Sebenarnya memang sudah lama sekali ya, jadi kayak dari beberapa waktu lalu sulitnya adalah mencari momen yang tepat untuk melakukan sharing session ini, dan alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan, dan juga memang bertepatan karena momennya lagi pendaftaran LPDP tahap 2, dan seperti yang disampaikan tadi oleh Rani dan juga Anci bahwa deadline-nya itu tanggal 18 Juli. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang sedang persiapan untuk mendaftar LPDP, saya kira materi yang di-share oleh Rani tadi itu akan sangat membantu untuk menulis dan menyelesaikan aplikasi pendaftaran teman-teman gitu. Karena khusus untuk LPDP dan juga beasiswa lainnya memang yang harus banyak diperhatikan adalah dari persiapan administrasinya ketika sudah memutuskan untuk memulai perjuangannya untuk mendapatkan beasiswa. Nah, untuk materi saya ini adalah bagaimana kita bisa mengelola diri kita, mental kita, jiwa kita, pikiran kita, dan hal-hal lainnya sebelum kita memutuskan untuk mendaftar beasiswa. Karena kenapa teman-teman? Betul apa yang dikatakan oleh Yunda Darnawati Rajab bahwa kita semua perempuan itu harusnya punya kesempatan dan akses yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan pendidikan yang kita mau gitu. Kita semua perempuan juga harusnya itu tidak berhenti untuk meraih mimpi kita dengan segala fasilitas yang sudah diberikan oleh negara kita gitu ya, misalnya ada banyak sekali pilihan beasiswa yang bisa kita cari dan seterusnya. Tapi gitu ya, ketika kita misalnya masih perempuan lajang, belum menikah dan seterusnya, itu tuh kita seperti mau berenangnya di lautan luas gitu. Tapi ketika kita sudah menikah, punya suami, apalagi kita sudah punya anak, ceritanya jadi berbeda. Ceritanya jadi berbeda. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang istri, ketika kita menjadi seorang ibu, hal yang umum bagi kita adalah kita nih perempuan harus menyesuaikan timeline hidup kita, capaian-capaian yang ingin kita cari dalam hidup kita dengan kondisi keluarga. Meskipun itu sebenarnya kalau pikiran bebas independennya orang ya, bebasnya orang, ya kenapa harus begitu gitu, kenapa kalau kita perempuan, kita menjadi ibu, kita menjadi istri, kita harus menyesuaikan timeline capaian-capaian yang ingin kita capai itu dengan kondisi keluarga, sementara kalau laki-laki dia bebas saja misalnya seperti itu. Tapi karena kita adalah perempuan yang paham agama, karena kita adalah Nasyiatul Aisyah, karena kita adalah perempuan yang kita meyakini bahwa apa yang kita pilih dalam hidup kita, entah menjadi istri atau ibu, adalah sebuah amanah yang harus kita lakukan, maka apapun yang kita akan lakukan ke depannya itu harus kita sesuaikan dengan kondisi keluarga kita, baik kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang wanita yang bekerja. Gitu. Nah, karena saya jadi karena saya akan membawakan materi tentang mengelola mental ibu untuk persiapan sekolah dengan beasiswa, dan di sisi lain saya bukan psikolog, saya juga tidak punya background disiplin ilmu tentang psikologi dan seterusnya. Jadi saya izin mungkin saya hanya akan berbagi materi ini tuh sesuai dengan pengalaman saya. Jadi kalau misalnya ada materi yang saya share dan itu mungkin bertentangan dengan keilmuan psikologi secara spesifik,
saya mohon maaf gitu karena saya hanya sharing sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lalui untuk sampai di titik ini gitu. Dan saya juga mohon izin spam beberapa foto-foto tentang keluarga yang mungkin relate dengan apa yang akan saya jelaskan. Jadi kayak mohon maaf ini kenapa slide-nya isinya foto semua. Enggak apa-apa ya. Jadi foto-foto itu insya Allah relate dengan apa yang akan saya jelaskan teman-teman. Oke, baik. Ini spam foto yang pertama. Oke. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa great things itu takes time gitu. Jadi rencana untuk melanjutkan kuliah lagi itu sebelum kita mengelola mental kita tuh apalagi kita sebagai seorang ibu, seorang istri yang sudah bekerja, itu tuh bukan persiapan singkat gitu. Misalnya kayak tiba-tiba FOMO misalnya, kita hanya ikut-ikutan saja mau sekolah lagi, atau mungkin tiba-tiba kita melihat ada kesempatan, misalnya sekarang kan alhamdulillah Muhammadiyah melalui Lasismu dan Basnas itu ada beasiswa kader yang saya kayak ya tiba-tiba ada peluang beasiswa, ayo deh kuliah deh karena ada peluang misalnya. Tidak hanya tentang adanya peluang, tapi rencana untuk sekolah lagi itu harus direncanakan dengan matang dan sudah harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Saya sedikit cerita sama teman-teman. Tahun 2019 saya sudah pernah lulus beasiswa Mora. Waktu itu BIB yang disebutkan tadi Rani itu namanya Mora. Alhamdulillah saya waktu itu lulus untuk beasiswa S3 LN waktu itu ke Australia. Tapi pada saat itu dulu kan waktu mendaftar Mora itu tidak seribet sekarang. Dulu tuh Mora hanya store aplikasi saja, kemudian tidak ada tes tidak ada tes skolastik dan lain-lain, tidak ada tes chat, yang ada tuh cuma administrasi kemudian wawancara. Alhamdulillah sudah selesai wawancara, sudah lulus, tapi waktu itu bertepatan dengan saya keterima di UIN sebagai dosen CPNS, dan waktu itu saya disuruh memilih, mau memilih untuk melanjutkan CPNS-nya atau mau memilih kuliahnya gitu, beasiswanya. Jadi saya setelah diskusi dengan keluarga memutuskan untuk oh ya kita pilih CPNS-nya saja, dan kondisinya pada saat itu saya sudah punya 2 anak, Arsila anak kedua saya itu umurnya waktu itu kurang lebih 1 tahunan, belum cukup setahun kayaknya karena ya waktu itu jadi memutuskan untuk itu untuk memilih CPNS-nya. Kemudian pada saat itu pada akhir tahun 2019 sekitar Agustus September itu saya masuk ke UIN. Saya masuk ke UIN dan tahun 2020 itu saya diskusi lagi. Jadi diskusi lagi sama suami, diskusi lagi sama keluarga. Saya bilang sama suami, bagaimana kalau misalnya, karena ini terkait dengan persiapan mental itu adalah persiapan bagaimana kita menegosiasikan diri kita kepada suami, kepada keluarga untuk bisa sekolah lagi ya, karena itu tadi tantangannya yang disebutkan sama Kak Darna. Jadi apakah dia kader atau bukan kader, Kak, intinya adalah bagaimana kita menegosiasikan diri kita kepada mereka, memahamkan diri kita kepada mereka, dan bagaimana kita mencoba mengkomunikasikan agar mereka mau menerima kondisi kita gitu. Jadi pada tahun 2020 tuh saya buatlah timeline sama suami. Saya bilang bagaimana kalau kita dulu yang kuliah, karena saya kondisinya tidak bisa kuliah gitu, karena satu CPNS dan yang kedua anak pada saat itu belum bisa gitu, jadi belum bisa. Jadi akhirnya suami memutuskan untuk kuliah pada tahun 2020 di UIN, kalau di Makassar, dan waktu itu dia pakai beasiswa parsial, beasiswa dari daerah ya, seperti itu. Jadi akhirnya suamilah yang kuliah, saya support. Waktu itu juga karena pandemi, jadi alhamdulillah waktunya lebih fleksibel. Dan pada saat suami kuliah S3, dan waktu itu juga saya seperti yang disampaikan oleh Rani, butuh waktu yang memang khusus untuk mempersiapkan aplikasi beasiswa itu. Jadi saya pada saat suami kuliah S3, saya berusaha untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk mendaftar kuliah lagi atau mendaftar beasiswa gitu. Dan memang dari awal target beasiswa yang saya kejar itu adalah LPDP, karena memang untuk konteks Indonesia, dari semua penyedia beasiswa ya yang ada di Indonesia, ya saya berani bilang bahwa LPDP is the best one gitu, adalah yang terbaik, karena seperti yang sudah disampaikan Rani tadi ya, ada banyak sekali kelebihan-kelebihan, dan juga LPDP sangat mendukung apalagi yang berkeluarga untuk ini untuk sekolah, karena selain ada biaya kuliahnya, kemudian ada dana hidup bulanannya, ada biaya bukunya, biaya conference-nya, ada biaya penelitiannya, ada juga tunjangan untuk
untuk keluarga gitu. Jadi kita tidak menjadi ragu atau tantangan finansial itu menjadi sedikit teratasi ketika kita menggunakan beasiswa pakai LPDP. Begitupun juga mungkin dengan beasiswa yang lain. Seperti itu. Jadi alhamdulillah suami kuliah tahun 2020, saya sembari mempersiapkan persiapan lagi. Jadi memang dari awal rencananya itu mau kuliah ke luar negeri gitu. Jadi saya segala macam pernah ikut persiapan studi lanjut. Saya pergi ke Samarinda selama 1 bulan untuk pelatihan IELTS. Kemudian saya tidak terhitung ada berapa kursus online yang saya ikuti. Kursus online IELTS, kursus online TOEFL, karena meskipun saya dosen bahasa Inggris, yang namanya tes itu perlu adaptasi. Apa jaringan saya? Hyundai udah keluar ya? Live ya? Halo, halo teman-teman. Ya, ya, sudah masuk Oh, lagi. Ya, sorry. minta Tadi tolong di share mulai. screen lagi. Kayaknya sempat live. Oke. Mana nih tadi? Oke, sip. Sampai mana tadi ya? Saya tiba-tiba Sampai slide yang greetings next time. salah share, Ini Mak. viewing, salah share nih. Oke. Oke, sudah ini ya. Oke, silakan. Sampai banyak mengikuti kursus online. Oke, siap. Oke, jadi kayak saya mengikuti banyak kursus online. Kayaknya IELTS itu saya sampai ikut kursus sampai 5 kali. Tapi ya begitulah, saya sampai ikut tes IELTS itu 2 kali. Kemudian ikut apalagi namanya, ikut pembekalan studi lanjut juga di Samarinda itu khusus untuk belajar IELTS tok saja. Tapi saya tes nggak nyampe. Jadi ya seperti itulah gitu. Pada akhirnya saya memutuskan bahwa kayaknya memang ini ya, kemudian memahamkan anak-anak juga. Jadi saya tuh memahamkan anak-anak, saya ajak anak-anak ke kampus, kemudian saya perkenalkan kepada mereka kalau jenjang sekolah itu mulai dari TK sampai S3 gitu. Ibu sekarang ada di tahap S2. Ibu tuh pekerjaannya dosen. Kalau dosen itu dituntut sama bosnya untuk harus lanjut sampai S3. Jadi Alita sama Arsila tuh saya pahamkan dengan bahasa-bahasa sederhana sampai akhirnya saya menyampaikan, nah sekarang itu sudah waktunya ibu untuk melanjutkan sekolah S3. Ayah sudah, sekarang ibu. Nah karena ibu tidak memungkinkan mengajak kalian untuk pergi bersama, saya hanya akan mengajak adik saja dan seterusnya. Itu butuh waktu gitu. Karena sebenarnya yang paling mempertaruhkan mentalnya pada saat kita akan berpisah sama anak-anak itu bukan anak-anak gitu, tapi kita gitu. Kita ibunya yang kemudian merasa lebih galau, kita yang merasa lebih kepikiran, kita anak-anak mungkin ditinggalkan 1-2 hari ketika mereka sudah beradaptasi bermain sama sepupu dan teman-temannya, mungkin mereka akan lupa gitu. Tapi kita ibu itu kepikiran terus setiap hari gitu. Saya di kelas, saya memikirkan anak saya sedang apa dan seterusnya. Dan pada kondisi-kondisi seperti ini tentu kita membutuhkan penguatan dari pasangan bahwa oh iya oke, tidak perlu dikhawatirkan, saya di sini menemani anak-anak dan seterusnya. Karena kondisinya saya hanya bisa membawa 1 anak ya ke Bandung gitu, dan 2-nya itu tinggal di bahkan terpisah-pisah. Yang 1 ikut ayah ke Senjai, yang 1 tuh tinggal sama nenek di Pontok karena dia tidak mau pisah sama sepupunya gitu. Jadi ya seperti itulah kondisinya. Orang-orang banyak yang mempertanyakan. Jadi saya tuh biasa kena mental lagi kalau ditanya, ih kasihannya Mi Kodong anaknya, apalagi namanya mengorbankan Mi anaknya untuk ini misalnya, untuk mengejar cita-cita dan seterusnya. Kata-kata seperti itu tuh sebenarnya sangat memukul saya, karena apa ya?
saya merasa sangat terpukul ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, lebih kepada merasa bersalah, apakah betul saya mengorbankan uh, apalagi kondisi saya dengan anak-anak, kebersamaan saya dengan anak-anak demi mengejar karir dan cita-cita dan seterusnya. Tetapi saya merasa bahwa setiap perjalanan itu mungkin kita akan selalu merasa kehilangan beberapa hal. Termasuk saya mungkin adalah saya kehilangan beberapa momen dengan anak-anak, tetapi di satu sisi saya juga mengambil hikmahnya bahwa saya mengajarkan kepada anak-anak tidak semua hal itu yang mereka lakukan, yang mereka lalui itu bisa didampingi oleh ibu gitu. Ada momen, ada saat-saat di mana mereka harus belajar mandiri dan seterusnya. Seperti itu gitu. Jadi ada kondisi-kondisi ideal yang ya tidak lagi bisa kita rasakan ketika kita memutuskan untuk sekolah lagi dan ketika kita memutuskan untuk tetap bersama dengan anak-anak. Seperti itu gitu ya. Itu mungkin sebagai sebuah pengantar. Jadi menegosiasi ke suami, kemudian menegosiasi ke anak, memahamkan mereka secara perlahan. Jadi ini saya ajak Aleta ke kampus untuk melihat bagaimana pekerjaan dosen itu, memperkenalkan teman-teman yang sudah S3 dan seterusnya. Kemudian saya juga menegosiasi mereka di waktu-waktu yang mereka senangi, ajak mereka untuk makan sesekali di luar dan seterusnya, mengajak mereka liburan. Tapi dalam perjalanan itu saya selalu menyampaikan, jadi nanti mungkin liburannya tidak bisa sesering ini lagi ya, ibu kan nanti mau ke Bandung lama gitu kan, gini-gini. Nanti makannya mungkin kalau makan di luar nggak sama ibu lagi ya, mungkin sama ayah atau sama tante, karena kan ibu nanti nggak lama lagi pergi sekolah. Jadi saya sounding terus jauh-jauh hari sebelum saya berangkat ke Bandung itu, saya sudah sounding berkali-kali ke mereka, sampai akhirnya mereka sudah terbiasa. Jadi ketika saya berangkat ke Bandung itu, waktu diantar sama keluarga, meskipun cuma dalam negeri ya, tapi dramanya sudah bagaimana, tapi bagaimanapun itu berkaitan dengan mental kita. Jadi ketika saya diantar ke bandara sama keluarga, waktu itu pertama kali mau pergi ke Jakarta untuk PK, yang menangis itu yang menangis itu tinggal Aleta gitu. Yang lain itu Cila itu sudah tidak menangis lagi karena dia bilang, lah ibu kan sudah tanya, sudah berkali-kali tanya dia mau pergi, dia mau pergi. Jadi kayak sudah itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah setelah kita apalagi namanya, jadi itu perjalanan gitu ya, itu review bagaimana saya kemudian memutuskan untuk kuliah lagi. Itu bukan suatu keputusan yang singkat, tapi itu adalah perjalanan panjang untuk sampai pada titik ini. Nah, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan teman-teman, untuk apalagi kita sebagai seorang ibu sebelum melanjutkan kuliah, itu adalah alasan yang tepat untuk kita kuliah lagi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin kita tidak hanya sekedar FOMO, misalnya alasan untuk kuliah lagi hanya sekedar karena tuntutan karir, itu saya kira tidak cukup gitu. Butuh alasan-alasan yang lainnya untuk menguatkan kita menjalani proses kuliah lagi itu. Misalnya mungkin yang pertama pencapaian pribadi gitu. Jadi mungkin kita yang sudah menjadi seorang istri, dulu mungkin kita punya cita-cita yang tinggi, tapi tertunda karena kondisi kita yang berubah. Apakah kita menjadi seorang istri, apakah kita menjadi seorang ibu. Jadi mungkin kita sudah menanamkan bahwa suatu saat nanti saya mau kuliah lagi. Nah, itu bisa menjadi satu alasan yang kuat bahwa kita sudah punya niat niat untuk sekolah lagi tuh dari sejak lama. Untuk mungkin juga untuk apalagi namanya pencapaian pribadi, itu juga mungkin menjadi kehendak dari orang tua yang menginginkan anaknya untuk sekolah lagi dan seterusnya gitu. Kayak saya kan berasal dari Jeneponto, di satu desa kecil namanya Desa Kasih, dan to be honest, satu-satunya warga di desa ini tuh yang lanjut S3 itu cuma saya gitu. Jadi kayak apa ya, itu menjadi, dan bapak saya tuh punya cita-cita kayak, semoga, kalau saya tidak tahu apakah cita-cita dari bapak saya itu sangat pragmatis atau seperti apa, tapi bapak itu pernah bilang, saya mau sekali lihat kalau ada yang kuliah jadi dokter di desa ini tuh, itu adalah anak-anak saya. Jadi itu juga sudah menjadi target pribadi saya untuk membahagiakan orang tua dengan lanjut sekolah, dan alhamdulillah dengan ini mereka juga supportnya luar biasa. Kemudian yang kedua, pengembangan profesional. Ya tentu saja karena kita akan kembali ke dunia disiplin ilmu yang sesuai dengan yang kita minati, tentu saja ini berkaitan
berkaitan dengan pengembangan profesional. Apakah itu menjadi alasan yang tepat untuk kuliah lagi? Ya, tentu saja gitu ya. Jadi pengembangan profesional itu berkaitan dengan pengembangan karir kita di tempat kerja. Ya, sebagai dosen, saya kira lanjut S3 adalah sebuah kepastian, sebuah kemestian ya. Jadi sebuah keharusan. Kalau saya tuh bilang sama teman-teman, adik-adik yang belum menikah gitu ya, belum waktunya menikah, maksudnya belum ketemu jodohnya, kalau bisa sekolah memang gitu. Karena kalau misalnya sudah menikah, seperti yang saya sampaikan tadi, kondisinya akan berbeda gitu, akan butuh banyak adjustment atau penyesuaian untuk bisa sekolah lagi gitu. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri, saya kira itu juga bisa menjadi alasan yang kuat untuk kuliah lagi. Karena dengan memiliki pendidikan yang tinggi, mungkin kita juga akan memiliki akses ke banyak ruang di sekitar kita, di masyarakat, dan tentu saja dengan memiliki pengetahuan yang baik, kita bisa memiliki kepercayaan diri yang baik juga untuk tampil dan berkontribusi di masyarakat. Kemudian yang keempat, menginspirasi keluarga, seperti yang saya cerita tadi, jadi keluarga, kemudian anak-anak gitu ya. Jadi melalui pendidikan lanjutan, ibu tidak hanya mengembangkan dirinya sendiri, tetapi juga memberi teladan yang kuat untuk anak-anak. Jadi itu juga yang kemudian saya apalagi namanya kondisikan ke diri saya, bahwa pengalaman sekolah ini, S3 ini juga akan menjadi inspirasi bagi anak-anak ke depannya untuk tidak berhenti melanjutkan pendidikan meskipun kondisi kita mungkin tidak sebebas sebelumnya gitu. Ada amanah-amanah dan tanggung jawab lain yang harus kita emban, tapi selama kita punya niat yang kuat, alasan yang kuat untuk kuliah lagi, insya Allah bisa. Oke, next. Kemudian setelah kita memiliki alasan yang kuat untuk sekolah lagi, kita harus punya tujuan yang jelas gitu. Jadi alasan dan tujuan itu berbeda ya. Alasan itu adalah background atau apa yang membuat kita ingin kuliah lagi. Kalau tujuan itu adalah apa yang ingin kita capai dari kegiatan kuliah lagi itu. Nah, banyak orang yang kayak bilang, sudahlah kita jalani saja. Gitu. Tapi menurut saya penting sekali untuk men-set tujuan kita dari awal. Oke, jadi penting sekali untuk men-set tujuan kita dari awal. Kenapa teman-teman? Untuk membantu kita untuk menentukan prioritas, membantu kita mengevaluasi progres, meningkatkan komitmen dan membimbing dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi seperti itu. Kenapa kita harus menentukan tujuan? Nah, apa tujuan kita untuk kuliah lagi sebagai seorang ibu? Di sini saya membaginya menjadi 3. Tujuan kita sebagai ibu, tujuan kita sebagai wanita bekerja terkait dengan pengembangan karir, dan tujuan kita sebagai istri. Itu tidak boleh kita lupa gitu. Jadi sebagai ibu tentu saja dengan sekolah lagi, dengan berada di lingkungan yang baru, beradaptasi dengan budaya yang baru, kita harus terus belajar, dan menurut saya itu bisa meningkatkan kualitas pengasuhan ya kalau saya sebagai seorang ibu. Jadi mungkin kelemahannya akan ada sisi yang mungkin kita miss dengan anak-anak, tapi di sisi lain kita juga bisa mengembangkan diri, mengembangkan kapasitas kita sebagai seorang ibu, dan dengan sendirinya bisa meningkatkan kapasitas pengasuhan kita. Kemudian yang kedua tentu saja sebagai teladan bagi anak-anak kita. Kemudian sebagai wanita bekerja tentu saja tidak bisa dipungkiri itu untuk pengembangan karir, memperluas jaringan, kemudian tentu saja untuk mengasah kepemimpinan dan manajemen kita sebagai entitas di masyarakat yang kemudian bertugas untuk melayani masyarakat kita gitu, seperti itu. Kemudian sebagai istri, banyak sekali perempuan yang menjadikan target-target hidupnya itu menurut mereka adalah beban bagi keluarga. Tapi ketika kita bisa melihat itu dari perspektif yang positif, sesungguhnya dengan memiliki pendidikan yang setara dan pengetahuan yang setara, itu bisa menjadi media untuk pengembangan diri bersama dengan pasangan gitu. Jadi kayak meskipun tidak harus setara dalam pengetahuan dan pendidikan, itu tidak harus dari pendidikan formal, tapi kalau bisa dari formal juga lebih bagus lagi gitu. Kemudian mendukung aspirasi pasangan dengan kita memiliki pengetahuan, dengan kita melewati situasi sosial dengan sekolah lagi, itu tuh kita bisa mendukung aspirasi dari pasangan gitu. Jadi kayak saya pernah cerita di media sosial saya, jadi ketika suami lanjut S3 tuh saya baru merefleksi gitu,
saya tuh baru ingat-ingat gitu, sering sekali suami tuh apalagi namanya curhat gitu, kayak aduh pusing, maksudnya mencari judul disertasi dia pusing, kemudian apalagi namanya mengerjakan tugas-tugas dia pusing, kemudian pokoknya banyak lah kepusingannya ketika dia lanjut S3 itu. Dan saya ingat sekali ketika dia curhat biasa tentang program doktoralnya itu, saya selalu apalagi namanya menimpali dengan menyepelekan gitu, kayak ya deh biar begitu, jadi bisa gitu. Emang ndak ini, kenapa lama sekali baru bimbingan, kenapa ndak ACC dan seterusnya. Dan kondisi saya berbeda sekali ketika saya yang menjalani S3 dan suami saya sudah pernah merasakan proses S3. Ketika saya curhat misalnya, pusingku ini mata kuliahnya begini sekali, bla bla bla, itu berbeda sekali dengan respon saya. Dia yang sudah pernah merasakan menjalani S3 dengan saya, respon saya dulu yang belum pernah menjalani S3, saya tuh merasa sangat terbantu dengan dukungan-dukungan apalagi namanya semangat yang dia sampaikan, bahwa memang seperti itu, jadi seperti ini pelan-pelan dan seterusnya gitu. Jadi saya kayak kalau merefleksi perjalanan sekolahnya dia, saya jadi merasa bersalah. Oh bagaimana itu dulu, padahal saya selalu meremehkan kalau dia curhat, saya selalu bercandai, apa gitu, masa nggak bisa selesai, masa lama sekali bimbingan, giliran saya yang jalani sekarang. Dukungan dia yang sudah pernah menjalani S3 itu menurut saya sangat membantu gitu. Bahkan ketika misalnya saya galau memikirkan anak-anak, saya merasa down, saya ada target-target yang kemudian tidak bisa saya selesaikan dan seterusnya, dia sangat membantu dengan mengatakan tidak usah dulu difikirkan anak-anak, nanti saya yang bantu untuk memikirkan, fokus saja kuliah. Intinya tuh pesannya adalah bagaimana caranya supaya bisa selesai tepat waktu, kembali berkumpul bersama keluarga dan anak-anak gitu. Tidak perlu ada target-target ambisius misalnya mau cum laude dan seterusnya, tapi ketika itu bisa juga dicapai alhamdulillah gitu. Jadi saya merasa sangat terbantu. Ini salah satu masuk dalam saling mendukung aspirasi pasangan gitu kan, seperti itu. Kemudian ya saya juga tidak bisa memungkiri bahwa salah satu tujuan saya itu adalah memberikan dukungan finansial juga kepada keluarga, karena ketika karir itu berkembang yang tidak bisa kita nafikan bahwa otomatis keuangan keluarga juga berkembang gitu. Kita tidak boleh terlalu idealis ya. Jadi kayak apalagi namanya materialis sekali nih tujuannya, ya memang gitu. Itu adalah siapa sih siapa keluarga siapa sih yang tidak mau sehat secara finansial gitu, tidak pusing ketika anak-anak mau sekolah dimanapun dan seterusnya, dan itu menjadi salah satu tujuan saya gitu. Kemudian setelah kita memiliki alasan yang tepat, kemudian tujuan yang jelas, selanjutnya adalah berdiskusi dengan keluarga gitu. Jadi kita berdiskusi. Saya mengatakan di sini, kuliah lagi itu memang bukan hal yang mudah, tetapi hal itu sangat layak untuk diperjuangkan. Untuk itu jangan jadikan perjalanan sekolah lagi sebagai personal journey, tetapi family journey. Jadi ketika kita seorang ibu dan kita sebagai seorang istri itu sekolah lagi, perjalanan itu bukan lagi perjalanan pribadi kita, tapi itu menjadi perjalanan keluarga kita gitu. Semua punya porsinya masing-masing untuk memberikan kontribusi. Anak-anak misalnya memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya mereka, yang mereka berkorban dengan tidak harus selalu bersama dengan keluarga gitu. Kemudian mungkin pasangan berkorban dengan lebih banyak terlibat dalam pengasuhan anak yang sebelumnya mungkin karena dia mengandalkan istri, dengan tidak adanya istri bersama anak-anak, itu dia menjadi terlibat lebih dalam, kemudian mengambil tanggung jawab lebih yang sebelumnya mungkin dihandle oleh istrinya, ya dia menjadi menghandle gitu dan seterusnya. Jadi apa saja yang harus kita diskusikan dengan pasangan? Ya, yang pertama adalah waktu dan komitmen. Jadi kita harus mendiskusikan berapa banyak dengan keluarga, bukan hanya dengan pasangan ya, dengan anak-anak. Jadi kita mendiskusikan berapa banyak waktu yang harus kita gunakan untuk sekolah lagi. Saya sampaikan ke anak-anak, ibu akan stay di Bandung itu selama 3 semester. 3 semester itu 1 tahun lebih. Setelah itu ibu akan sering datang, kita akan sering ketemu lagi dan seterusnya. Jadi itu selalu mereka ingat gitu. Jadi kalau saya pulang itu ditanya, ibu sekarang di Bandung sudah berapa lama? Saya bilang sudah 1 tahun, jadi tinggal setengah tahun lagi. Jadi itu mereka ingat. Begitupun juga dengan pasangan. Jadi pasangan juga menyesuaikan hal-hal yang ingin mereka capai dengan waktu yang kita butuhkan. Kemudian komitmen, ini yang paling penting. Saya kira ada banyak kendala, ada banyak tantangan yang kita hadapi, apalagi keluarga yang LDR gitu, karena saya mengalami itu. Jadi pasangan yang LDR itu butuh komitmen,
komitmen untuk pengasuhan dengan anak-anak, kemudian mungkin karena minta maaf kalau agak sedikit vulgar, komitmen kesetiaan pasangan gitu, hubungan antara suami dan istri dan seterusnya, itu juga penting untuk kita bicarakan. Misalnya dalam 2 bulan pertama siapa yang akan berkunjung dulu, apakah suami atau saya yang pulang dan seterusnya. Itu tuh seteknis itu sudah saya diskusikan dengan keluarga saya gitu. Jadi tidak dikondisikan nanti lagi dilihat kapan lagi, nanti dilihat siapa yang ini, enggak. Saya sudah mendiskusikan itu sama pasangan. Jadi 1 bulan pertama siapa yang berkunjung, suami bilang saya nanti yang berkunjung. Nanti sudah lihat jadwal kuliah saya, nanti di bulan ini saya akan pulang dan seterusnya, seperti itu. Kemudian poin kedua yang didiskusikan adalah dukungan keluarga. Tadi sudah sempat saya singgung juga. Jadi bagaimana bentuk dukungan keluarga ke kita pada saat kita kuliah lagi. Ini betul-betul penting. Jadi menegosiasikan semua ini tuh sangat penting untuk bisa membuat perjalanan kita kuliah lagi tuh menjadi mulus, selesai sesuai dengan target waktu. Meskipun saya juga ini belum tahu sih karena baru 2 semester, tapi mudah-mudahan sejauh ini berjalan sesuai rencana. Tapi entahlah ke depan seperti apa, mudah-mudahan bisa tetap konsisten. Kemudian finansial, ini juga sangat penting ya teman-teman. Meskipun pakai beasiswa gitu, tapi tentu ada pembengkakan pengeluaran gitu, pembengkakan pengeluaran pada saat kita kondisi keluarga kita berubah gitu. Jadi kayak saya yang awalnya itu cuma pakai daycare karena saya bawa Devan ke Bandung, awalnya itu cuma pakai daycare gitu. Di Bandung ada daycare yang 75.000 per hari, ada yang 100.000 per hari, 150.000 per hari ada gitu. Tapi ternyata setelah pakai daycare saya tidak merasa nyaman, saya merasa ada yang kurang, akhirnya saya meng-hire babysitter. Jadi akhirnya konsekuensinya saya bawa babysitternya ke Bandung gitu. Tentu ada pembengkakan pengeluaran gitu dan seterusnya. Kemudian anak-anak pindah, anak-anak tinggal sama keluarga, itu pasti ada pos pengeluarannya juga dan seterusnya. Jadi itu semua sudah saya diskusikan. Saya juga sebagai PNS yang tugas belajar tentunya yang gaji saya hanya gaji pokok saja, jadi tunjangan-tunjangannya itu tidak ada lagi, jadi boleh dibilang 50% penghasilan saya itu berkurang, tapi alhamdulillah itu tertutupi dengan beasiswa dan seterusnya. Tapi walaupun ada dana yang kita terima, itu juga harus di-manage dengan baik gitu ya, tahu lah ibu-ibu sekarang itu mana ada cicilan, ada ini dan seterusnya, itu semua sudah saya diskusikan dengan pasangan. Jadi bagaimana pos-pos keuangan kita, apakah kita masih bisa menabung dan seterusnya, itu penting untuk dibicarakan gitu. Nah setelah kelar nih diskusi dengan keluarga, ya waktunya Mi untuk mendaftar, dievaluasi Mi kesiapan diri Pak gitu. Apakah kita sudah siap untuk kuliah lagi? Jadi keputusan untuk melanjutkan sekolah lagi pasti membuat kita akan kehilangan banyak hal, termasuk kehilangan waktu dan kedekatan fisik sama anak-anak. Oleh itu, hal pertama yang harus kita evaluasi adalah kesiapan mental dan emosional gitu. Apakah kita sanggup? Karena saya tuh sering cerita sama teman-teman ya, kayak ya teman-teman tuh cerita ya, saya enggak bisa mentong Kak, bisa sama anakku, saya enggak bisa mentong Kak, begini dan seterusnya. Jadi kayak memang hal yang harus pertama kita siapkan itu adalah kesiapan mental dan emosional kita gitu. Karena kalau mental dan emosional kita terganggu, ya bagaimana caranya menjalani kuliah dengan baik, bagaimana caranya mengatur, mengerjakan tugas-tugas yang satu mata kuliah itu harus membuat 2 artikel dengan timeline, dengan deadline yang cuma sebulan atau 2 bulan dan seterusnya tuh ini apalagi saya yang lintas jurusan, yang awalnya saya S1 S2 itu pendidikan bahasa Inggris, S3-nya tuh ambil linguistik. Linguistik ini linguistik murni, betul-betul murni, yang banyak mata kuliahnya belum pernah saya dapatkan di S1 dan S2. Jadi adaptasinya tuh ya ini dia, kesiapan akademis dan adaptabilitas itu betul-betul membutuhkan energi yang cukup banyak ya teman-teman. Kemudian kesiapan manajemen waktu, disiplin dan konsistensi, itu semua harus kita evaluasi. Nah, kalau misalnya kita sudah merasa bisa gitu mengukur, karena yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri. Kalau kita mengukur itu dan kita sudah merasa bisa, ya kita sudah bisa masuk ke persiapan teknis seperti yang di-share tadi Rani. Jadi kita sudah bisa akhirnya melakukan riset dan persiapan teknis. Jadi kita meriset beasiswa apa saja yang mau kita apply. Apakah kalau di sini ada beberapa yang saya tampilkan ya. Ada BPI. BPI ini beasiswa
untuk teman-teman dosen dan guru yang ada di bawah Kemendikbud. Kemudian BIB ini adalah beasiswa untuk teman-teman dosen dan guru yang ada di bawah Kemenak. Kemudian LPDP Kemenkeu ini adalah beasiswa yang terbuka secara umum untuk siapa saja dengan klaster-klaster yang sudah disampaikan oleh Rani tadi. Ada beberapa jenisnya, ada targeted, regular, afirmasi, spesialis, dan seterusnya. Kemudian yang terbaru ada beasiswa studi dan riset dari Muhammadiyah dan Basnas juga. Tapi ini kalau saya lihat kemarin persentasenya tuh beasiswanya tuh cuma 1 kali ditransfer gitu, kayak S3 tuh dapat sekian puluh juta dan seterusnya. Ini adalah kesempatan yang baik bagi teman-teman. Tapi kalau masih bisa mendapatkan 3 beasiswa ini, dahulukan 3 beasiswa ini saja dulu. Karena ini lebih menjamin kesejahteraan kita baik secara psikis dan juga dari segi fisik ya teman-teman. Jadi kalau bisa ya ini gitu. Itu sih yang saya mau share terkait dengan persiapan mental. Terakhir saya mau bilang tantangan dan rintangan dalam memulai kembali perjalanan sekolah tidak berhenti ketika kita membuat keputusan untuk mau sekolah atau tidak gitu. Ini adalah masa yang penuh dengan ujian, tidak hanya untuk diri Anda sendiri tapi juga bagi orang-orang terdekat. Ini murni saya share. Terkadang tangisan, depresi, dan saat-saat merasa putus asa untuk melanjutkan sekolah itu bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu. Jadi mulai dari persiapan sekolahnya sudah banyak nangisnya, sudah banyak down-nya, mau putus asa atau tidak, dan seterusnya. Apalagi pada saat menjalaninya tuh lebih banyak momen-momen seperti ini lagi. Olehnya itu dukungan dari support system kita itu adalah hal yang sangat penting, tapi hal yang lebih penting lagi adalah mempersiapkan mental kita sendiri sebagai orang yang akan menjalani proses itu. Gitu. Jadi kayak kalau kita sendiri masih ragu sama diri kita, jangan dulu gitu. Jadi yakinkan dulu dirinya. Setelah kita yakin, kita bisa menegosiasikan kondisi kita bagaimanapun itu dengan orang-orang terdekat kita untuk bisa menerima apa yang kita jalani. Itu sih teman-teman dari saya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk ikut sharing session itu. Demikian saya kembalikan sama moderator. Anci. Ya, baik. Ya, alhamdulillah itulah tadi sharing pengalaman dengan Awardi yang juga sekaligus Ketua Departemen Pendidikan PWNA Sulawesi Selatan. Ya, mungkin dari sharing pengalaman tadi tentang tips dan trik maupun persiapan mental untuk mendapatkan beasiswa, ada yang ingin ditanyakan oleh Yunda-Yunda yang sempat hadir pada pagi hari ini. Ada yang penasaran kah kira-kira persiapan teknisnya kah atau dokumennya atau mungkin bagaimana sih bisa dapat circle ibu-ibu juga yang bisa sama-sama bisa jadi beasiswa hunter. Ada kak bagaimana caranya mendapatkan komunitas-komunitas yang kiranya bisa mendukung kita untuk tetap menyala ya. Untuk tetap membuat cita-cita itu kita menyala. Ya. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Yunda-Yunda? Ya mungkin pertanyaan saya mungkin ya. Untuk Yunda Rani. Yunda Rani, apa masih stay? Iya, Kak. Siap. Ya. Ya, adakah komunitas belajar mungkin yang bisa Yunda-Yunda yang lain bisa follow atau bagaimana untuk bisa tetap masuk dalam circle untuk bisa misalnya untuk persiapan dokumen atau persiapan tes skolastik, adakah komunitas belajar yang bisa dibagi sama teman-teman semua? Oke, baik. Kalau sebenarnya ini tergantung bagaimana tipe kita. Kalau teman-teman lain itu pasti mengikuti pelatihan wawancara, pelatihan belajar TPA, skolastik, apalagi kalau tidak memiliki LOA.
Kalau saya pribadi, ya saya lihat aja dari sosial media. Di YouTube tuh kan banyak tuh. Kalau untuk secara khusus, saya tidak mengikuti organisasi atau tidak mengikuti kelompok-kelompok belajar. Tetapi saya sangat terbantu dari teman-teman yang sharing pengalamannya di YouTube, di TikTok, di Instagram. Ikuti saja. Dan selalu sering deh buka Instagramnya LPDP. Pasti kita juga termotivasi dari situ. Oh, ini orang-orang hebat. Dalam hati itu kita doakan aja, semoga kita bisa gitu, bisa. Dan itu akan motivasi kita untuk berusaha gitu. Jadi kalau untuk komunitas khusus LPDP-nya, saya tidak ada khususnya. Ya, jadi diri sendiri aja, cari di sosial media karena banyak banget itu. Itu. Jadi cari yang pasti banyak itu yang akan sharing tipsnya apa, dengarkan aja itu dan ikuti. Saya yakin akan berhasil gitu. Baik, itu mungkin ya. Mungkin ada peserta yang mau bertanya lagi, mau bertanya, yang penasaran. Baik, jadi saya kira LPDP juga ini memang saya kenal-kenal sama orang-orang yang jadi award, memang ini perjuangannya biasanya tidak sekali tembak gitu. Jadi memang ada yang beberapa kali baru kena gitu ya. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada juga yang one shot terus tiba-tiba lulus gitu ya. Iya, Iya. Kak Wada kayaknya sekali one shot itu langsung. Saya juga termasuk LPDP itu S2, S3 satu kali coba. Masya Allah. Jadi kemudian ini ya apa namanya, Yunda Wada juga pernah dapat BIB luar negeri. Kalau misalnya ini ndak diambil, apa ada punishment dari BIB-nya? Ya, yang dapat punishment itu kalau misalnya mengundurkan diri tanpa ada alasan. Waktu itu kan yang suruh pilih dari pihak beasiswanya. Jadi kan saya menyampaikan pada saat itu lulus CPNS juga, jadi dari pihak beasiswa itu yang menyuruh memilih gitu, seperti itu. Dan waktu itu kan saya sampaikan, saya kira bisa di-defer gitu, tapi memang entahlah dari pihak teknisnya itu menyampaikan tidak ada, maksudnya mungkin karena mereka tahu ya kalau di bawah Kemenak itu untuk bisa sekolah lagi bagi CPNS itu sekitar 3 sampai 4 tahun itu, sementara kan waktu paling lama untuk defer beasiswa itu cuma sampai 18 bulan gitu. Jadi dari awal sudah disuruh untuk memilih. Oh iya, baik. Iya, jadi memang saya kira LPDP memang ini salah satu yang worth it untuk diperjuangkan ya, selain beasiswa-beasiswa lain yang sempat tadi apa namanya, di-share sama Yunda Wada. Jadi mungkin ada sedikit pengalaman teman saya. Jadi teman saya juga sempat tidak lolos apa namanya, seleksi administratif di LPDP luar negeri, tapi ternyata bisa menyanggah, dan ternyata setelah disanggah akhirnya bisa lulus. Jadi sekiranya kalau memang mau melanjutkan kuliah, memang beasiswa, salah satu beasiswa yang bisa kita coba kejar itu adalah LPDP ya. Dengan tidak mengkerdilkan ini ya, apa namanya, penyedia beasiswa lain. Mungkin baik, mungkin ada last statement dari Yunda Rani sebelum kita menutup pagi ini. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman Yunda peserta untuk mengisi link absen. Insya Allah nanti akan ada sertifikat yang akan dikirimkan. Untuk pesan saya sama Kakanda yang ada di forum ini, coba dan berusaha terus pasti akan tercapai gitu. Kalau kita gagal ya tidak masalah, kita habiskan dulu masa gagal dan pasti Allah juga akan menilai usaha kita. Apalagi kalau LPDP ya dicoba aja. Kita bisa mencoba 3 sumber. Boleh jadi salah satunya itu bisa goal gitu ya. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Dan saya berharap ayo kita lanjut pendidikan karena anak kita butuh madrasah yang terbaik untuk kita menghasilkan generasi anak bangsa yang sangat berkualitas. Anak-anak kita butuh ibu yang cerdas dan bijaksana.
Baik, Masya Allah, luar biasa pesannya. Mungkin ada last statement juga yang ingin ditambahkan oleh Yunda Nurwana. Oke, ya sebenarnya last statementnya udah ya tadi. Jadi teman-teman, perjalanan kuliah lagi dan mengusahakan beasiswa itu sekali lagi bukanlah hal yang mudah, tapi itu sangat worth it untuk kita perjuangkan kayak gitu. Jadi kayak setelah ini ya, setelah mendapatkan itu tuh akan ada banyak hal yang bisa kita apa lagi namanya, ada banyak berkahnya begitu. Setelah mendapatkan itu ada banyak berkahnya yang bisa kita sharing bukan hanya ke keluarga terdekat kita tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. So kalau masih ada yang takut-takut misalnya kayak aduh bagaimana di nggak bisa mungkin saya kuliah lagi atau bisa aja kuliah tapi mungkin tidak dengan beasiswa, jangan dulu gitu, maksimalkan dulu potensinya, maksimalkan dulu peluangnya, karena saya kira tidak ada proses yang mengkhianati hasil ya teman-teman, tapi tetap kita harus maksudnya punya cita-cita tinggi oke gitu, tapi kita juga tidak boleh mempertuhankan keinginan kita itu. Sekali lagi bahwa sebaik apapun kita memandang sesuatu, keputusan dan ketetapan Allah adalah yang terbaik. Itu mungkin. Baik, luar biasa ya, inspirasi dari para awardee pagi ini untuk kegiatan kita. Terima kasih banyak dukungan dari teman-teman pimpinan wilayah Nasyatul Asia, dan khususnya dari awardee pagi hari ini ada Yunda Mutahirani dan Yunda Nirwana. Terima kasih banyak juga kepada para peserta yang setia dari pagi hingga menjelang Jumat. Insya Allah hari ini berkah. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah, dan niat kita, niat-niat baik kita, insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, saya kira untuk ibu kuliah lagi ya, tidak menutup kemungkinan karena para ibu kayaknya ini di tahun ajaran baru sibuk sekali dalam memilih sekolah-sekolah yang terbaik buat anaknya. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa ibu adalah madrasah pertama buat anak. Jadi sekolah pertama adalah ibunya dulu yang sekolah. Mendidik diri untuk memperbaiki kualitas pengasuhan, saya kira itu juga harus tidak boleh dilupakan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.